datang kembali di channel Guru Bahasa. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai teks puisi. Kalian mungkin pernah mendengar sastrawan yang bernama Chairil Anwar, Taufik Ismail, W.S. Rendra, atau Sapardi Djoko Damono. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya, khususnya puisi. Berbicara mengenai puisi, apakah kalian tahu apa sih itu puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal, mulai dari kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada Tuhan yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa yang indah. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur puisi. Unsur yang pertama adalah majas. Majas merupakan bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Majas yang terdapat dalam teks puisi dikhususkan pada majas personifikasi dan majas paralelisme. Majas yang pertama adalah majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Contohnya dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Dalam puisi itu, benda yang seolah-olah memiliki nyawa seperti manusia adalah hujan. Hujan dikisahkan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah majas paralelisme. Majas paralelisme adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Contohnya dalam puisi Serenada Hijau karya W.S. Rendra. Kupacu kudaku menujumu. Kata kupacu kudaku pada baris pertama diulangi kembali pada baris kedua. Sehingga kata kupacu kudaku merupakan majas paralelisme. Selanjutnya adalah irama atau musikalitas, merupakan alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu, seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Contohnya, dalam puisi Hujan Bulan Juni, irama pada puisi tersebut harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditunjukkan pada Hujan Bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Berikutnya adalah penggunaan kata konotasi dan denotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan-penambahan, baik dari segi berdasarkan pengalaman, kesan, maupun imajinasi dan perasaan penyair. Sedangkan kata denotasi merupakan kata yang bermakna sebenarnya. Contoh, dalam Hujan Bulan Juni terdapat kata hujan. Makna denotasinya adalah air yang turun dari langit, sedangkan makna konotasinya adalah perbuatan baik. Kata rintik, kata denotasinya adalah titik percik air, sedangkan kata konotasinya sesuatu yang kecil tetapi banyak. Pohon berbunga, kata denotasinya pohon yang memiliki bunga, sedangkan kata konotasinya adalah kehidupan yang baik atau yang menjanjikan. Berikutnya adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lambang-lambang itu seperti pula sering digunakan penyair dalam puisinya.
Hal itu seperti yang tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambang bagi kebaikan ataupun kesuburan. Sementara itu, bunga bermakna keindahan. Unsur berikutnya adalah pengimajinasian. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar suara atau imajinasi auditif, melihat benda-benda atau imajinasi visual, dan meraba atau menyentuh benda-benda yang disebut dengan imajinasi taktil. Contohnya, dalam puisi doa karya Amir Hamzah terdapat kata senja samar, masa purnama meningkat naik yang membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Terdapat kata sepoi, panas payah terik, menghembus lemah, menyejukkan badan, merupakan kata-kata yang membangkitkan imajinasi melalui perabaan, dan kata gelak kurayu membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai menyimpulkan isi puisi. Penyimpulan isi puisi sebenarnya berkaitan dengan pemaknaan puisi tersebut dilihat dari segi unsur-unsurnya. Dengan mengenali unsur-unsur puisi, kita bisa memahami isinya secara mendalam. Pengenalan unsur-unsur fisik puisi seperti majas, kata-kata konotatif, perlambangan, dan pengimajinasian memudahkan kita untuk mengetahui tema dan amanat dalam puisi tersebut. Contohnya, dalam Larik-Larik puisi berjudul Tuhan karya Bahrum Rangkuti. Hanyut aku Tuhanku, dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit rohani. Puisi tersebut merupakan ekspresi kerinduan dan kegelisahan penyair untuk bertemu dengan Sang Halik atau Tuhan. Kerinduan dan kegelisahannya itu diungkapkan dengan kata hanyut, kasih, meninggi, dan langit rohani. Kata-kata itu menunjukkan dalamnya cinta penyair kepada Tuhan. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai jenis-jenis puisi. Berdasarkan cara penyair mengungkapkan isi atau gagasannya, puisi dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Yang pertama adalah puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair, perwatakan, setting, maupun rangkaian peristiwa tertentu yang dapat menerangkan cerita tersebut, atau lebih tepatnya puisi naratif ini bertujuan untuk memberitahu secara jelas tentang suatu cerita agar dapat tersampaikan secara jelas pula. Walaupun puisi naratif merupakan sebuah puisi cerita, namun terkadang puisi naratif ini memiliki ciri khas yang lebih pendek dan yang jelas akan lebih menarik keingintahuan seseorang. Puisi naratif ini dibagi menjadi dua, yaitu puisi balada dan puisi romansa. Puisi balada merupakan puisi yang berisi kisah atau cerita mengenai orang-orang perkasa ataupun ke arah tokoh-tokoh pujaan, atau puisi ini dapat diartikan puisi yang mengungkapkan getaran tabir hidup dalam menggambarkan perilaku seseorang, baik melalui dialog maupun monolog, sehingga mengandung suatu gambaran kisah tertentu yang objektif. Contoh puisi balada diantaranya Balada Orang-Orang Tercinta karya W.S. Rendra, Blues untuk Boni karya W.S. Rendra, Jante Arkidam karya Ajip Rosidi, dan sebagainya. Berikutnya puisi romansa, yaitu
puisi cerita yang berisikan luapan cinta kasih yang dalam penulisannya menggunakan bahasa-bahasa romantis. Maka tak jarang puisi romansa ini juga sering disebut sebagai puisi romantis atau puisi cinta. Contoh puisi romansa diantaranya Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono, Cinta yang Agung karya Khalil Gibran, dan Surat Cinta karya Gunawan Muhammad, serta puisi-puisi lainnya. Selanjutnya adalah puisi lirik. Puisi lirik adalah puisi yang berisi luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap, maupun suasana batin yang melingkupinya. Puisi lirik dibagi menjadi 3 jenis, yaitu elegi, ode, dan serenada. Elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya, Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar, Elegi Jakarta karya Asrul Sani, Buah Rindu karya Amir Hamzah, Peristiwa Pagi Tadi karya Sapardi Djoko Damono, dan puisi-puisi lainnya. Berikutnya serenada. Serenada ialah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kata serenada berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Rendra banyak menciptakan serenada dalam 4 kumpulan sajak. Misalnya, serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu, serenada ungu, serenada kelabu, dan sebagainya. Warna-warna di belakang serenada itu melambangkan sifat nyanyian cinta itu. Ada yang bahagia, sedih, dan kecewa. Berikutnya, ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, atau suatu keadaan. Yang banyak ditulis ialah pemujaan terhadap tokoh-tokoh yang dikagumi. Contoh puisi ode diantaranya Teratai karya Sanusi Pane, Diponegoro karya Chairil Anwar, Ode Buat Proklamator karya Leon Agusta, dan puisi-puisi lainnya. Selanjutnya, puisi deskriptif. Dalam jenis puisi ini, penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatiannya. Puisi yang termasuk ke dalam jenis puisi deskriptif diantaranya satir dan kritik sosial. Satir adalah puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Contoh puisi satir diantaranya Aku Bertanya karya W.S. Rendra, Tengadah ke Bintang-Bintang karya Dr. Insinyur Jujun S. Surja Sumantri, Negeriku karya Gusmus, dan sebagainya. Selanjutnya, kritik sosial merupakan puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara membeberkan kepincangan atau ketidakberesan keadaan atau orang tersebut. Kesan penyair juga dapat kita hayati dalam puisi-puisi impresionistik yang mengungkapkan kesan atau impresi penyair terhadap suatu hal. Contoh puisi kritik sosial diantaranya Aku Ingin Jadi Peluru karya Wiji Tukul, Leak Jagat karya I Gusti Putubawa Samargantang, Peninjauan Nuklir karya Eka Budi Janta, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan berbicara mengenai unsur-unsur pembangun puisi yang terdiri atas unsur fisik dan unsur batin. Unsur fisik adalah unsur-unsur yang tersurat atau tertulis di dalam puisi. Dengan kata lain, unsur fisik ini bisa kita lihat melalui kalimat-kalimat yang terdapat di dalam puisi.
Unsur fisik diantaranya majas, kata-kata konotasi, kata berlambang, dan pengimajinasian. Sedangkan unsur batin merupakan unsur-unsur yang tersirat atau tidak tertulis dalam puisi, namun memiliki peran yang sangat penting sama seperti unsur fisik. Unsur batin diantaranya irama atau musikalitas, tema atau gagasan pokok. Misalnya dalam puisi doa karya Chairil Anwar, tema yang diangkat adalah mengenai ketuhanan atau kerinduan seseorang terhadap Tuhan. Amanat atau pesan yang disampaikan oleh pengarang. Contoh dalam puisi doa karya Chairil Anwar, amanatnya adalah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ekspresi. Ekspresi dapat pula diartikan sebagai pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Dengan demikian, ketika membaca puisi, kita harus mengungkapkan maksud, gagasan, atau perasaan suatu puisi melalui ekspresi secara tepat, entah itu berupa kegembiraan, antusias, harapan, dan semangat. Contoh, dalam puisi Aku karya Chairil Anwar, ekspresi yang ditonjolkan adalah rasa berapi-api, semangat, dan ketegasan. Berikutnya lafal. Lafal berarti ucapan seseorang pada huruf atau kata. Dalam membacakan puisi, huruf ataupun kata-kata harus dilafalkan dengan jelas. Jangan sampai tertukar dengan huruf atau kata-kata yang lainnya. Misalnya, kata jalang tidak tertukar dengan jelang. Kata tetap tidak sampai terdengar tatap, dan kata luka tidak terdengar rusa. Hal ini karena pasangan-pasangan kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Berikutnya, tekanan. Tekanan berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Tekanan berfungsi untuk menegaskan bagian kata yang satu dengan kata yang lainnya. Contoh, dalam puisi Aku karya Chairil Anwar, kata yang ditekankan adalah aku ini binatang jalang. Kata tersebut perlu mendapatkan penekanan yang kuat agar maksud dari kata-kata tersebut lebih jelas. Kata-kata itu pun lebih memperoleh penegasan daripada kata yang lainnya. Terakhir adalah intonasi. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Perbedaan intonasi menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Terdapat bermacam-macam intonasi, yakni intonasi berita, tanya, perintah, dan seru. Misalnya, saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Ketiga kalimat tersebut memiliki maksud atau fungsi yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan oleh faktor intonasi. Oleh karena itu, intonasi memiliki pengaruh yang berbeda pada maksud suatu kalimat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar video ini lebih bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe